kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad, yang telah membimbing kita dari lembah kegelapan menuju lembah terang benderang. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul jenis-jenis sabar. Akan tetapi, sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Nur Syafika, perwakilan dari MTS Anu Barat Cipi. Dewan juri yang saya hormati, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis daripada kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah? Dewan juri yang saya hormati, arti sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar berarti rodiyah, ridho, saja dalam mengikat, tahammal bertahan, istamal menahan, dan dalam menghadapi sesuatu duna syahwat tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk bersabar, namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakadiratun illa 'alal khashiyin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Dewan juri yang saya hormati, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita patuhi. Yang pertama, sabar menahan amarah. Yang kedua, sabar melawan godaan nafsu. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Yang pertama adalah sabar menahan amarah. Ketika Nabi Yakub, yaitu ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala, beliau mengatakan adalah fasabrul jamil. Hal ini terekam dalam surah Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar itulah yang terbaik untukku. Hanya kepada Allah saja aku meminta pertolongan tentang apa yang engkau ceritakan. Dewan juri yang saya hormati, yang kedua, sabar menahan godaan nafsu.
ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bagaimana sikap beliau? Beliau menjauhi godaan itu. Dalam surah Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini yang artinya, dan perempuan yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya, lalu menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Jadi sangatlah jelas pembuktian kesabaran Nabi Yusuf yang tercantum dalam firman Allah di atas. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Ketika sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 gandum yang hijau dan 7 gandum lainnya yang kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 47 sampai 49 yang artinya, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Apa yang kamu tuai hendaklah kamu simpan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tahun di mana yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka merasa aman. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Sebelum ceramah ini saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan untuk kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Kalau di ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Niat hati masih ingin bersama, namun apalah daya, waktu habisnya sudah. Demikian ceramah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang salah berasal dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi